Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah syahadu an la ilaha illallah syahadu anna abduhu wa rasuluhu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Workshop Revitalisasi KKG bagi guru kelas rendah di Korwil Cami di Gumelar beserta pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas rendah, guru kelas 1, 2, 3 dari semua gugus yang ada di ruangan ini, berarti gugus Wiyata Utama dan gugus Naga Biru. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan revitalisasi KKG yang seharusnya ini harus sudah terlaksana, tapi berhubung waktunya padat, ini baru terlaksana hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara guru kelas 1, 2, 3 di sini itu mesti sudah ada yang tahu, sudah lebih paham tentang kurikulum yang sedang kita laksanakan, yaitu kurikulum Merdeka. Bahkan mungkin ada sudah semuanya ya, sudah semuanya. Sebab kita sudah terbiasa, semua guru itu baik guru TK, guru SD itu sudah terbiasa mengerjakan PMM, ya atau tidak? Apalagi bagi mereka yang sudah PMM-nya sudah topik 35 apa 36, nah berarti sudah mahir banget. Nih, secara keilmuannya sudah mahir. Lah, ini untuk revitalisasi KKG itu mungkin materinya ya materi yang berhubungan dengan apa? Dengan kurikulum yang sedang akan kita lakukan. Coba sebelumnya saya absen dulu. Guru kelas 1, cung. Guru kelas 2, guru kelas 3. Oke, saya absen SD-nya dari gugus Wiyata Utama, SD 1 Cionje 1, 2, 3. Nah, SD berapa lagi? 2 ikut sana, 3 Cionje 1, 2, 3. Sudah ya? SD 4 Cionje ikut mana? SD 4 Cionje ikut 1, 2, 3. Oke, 3 ya, berarti SD 1 Gancang 1, 2, 3. 2 Gancang 1, 2, mana lagi 1? Oh, Pakalani, oh iya, 3. 1 Kedungurang 1, 2, 3. 2 Kedungurang 1, 2, 1 lagi? Oh, lagi sakit. Kelas berapa yang sakit? Kelas 3? Hai, Bapak Suriko. Ya, semoga cepat sehat. SD 3 Kedungurang 1, 2, 3. Oke, tidak ada yang paralel ya. Sekarang dari gugus Naga Biru SD 1 Panikaban 1, 2, 3 top ya. SD 2 Panikaban harus 6. Masih di belakang lagi OTW Pak. OTW 1, 2 bagi 2 ya, berarti kurang 4. Iya, oke. SD 1 Karangkemoci 1, 2, 1 lagi. Oh, pakai 0. SD 2 Karangkemoci 1, 2, 3. Pak SD 3. SD 3 Karangkemoci 1, 2. Siapa? Oh, Mbak Lili, oh masih sakit dia.
Kemarin sudah sembuh sakit lagi. Ya semoga sehat. SD 4 Karangmojing. 1, 2, 3. Oke. SD sudah sih ya. Karangmojing Peninggapan Pak Cionje 2. Cionje 2. 1, 2, satu lagi. Mana? Oh, Pak Bejo ya. SD 5 Cionje 1, 2, 3 ya. Ya, Pak, rupanya banyak yang sakit ya. Memang sekarang banyak orang yang sakit. Kita harus hati-hati bisa menjaga kesehatan ya. Bapak Ibu, awal dari orang sakit bermacam-macam. Biasanya rata-rata itu karena apa Pak? Pikiran, betul. Yang paling utama, yang mendominasi orang sakit adalah pikiran. Kemudian bagaimana cara solusinya? Yang paling bisa menenangkan pikiran adalah mendekat kepada Allah. Itu. Kalau tidak mendekat kepada Allah, mendekatnya nanti kepada setan. Sehingga seperti di Karangmojing, orang yang galau akhirnya kendak, ya kan? Iya, karena apa? Dia mendekatnya kepada setan. Itu jadi mohon Bapak Ibu apalagi sebagai guru ya, mari kita setiap saat mendekatnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Berzikir apa saja itu. Apalagi guru ya, kita tidak perlu risau. Ada PMM jam sulit banget, ya takon sing bisa. Gitu. Jangan nefes dengan dibuat dengan PMM. Orang yang IT ya belajar juga sedikit. Tidak harus dituntut. Saya kira untuk guru kelas 1, 2, 3 mudah-mudahan ini guru zaman sekarang sudah muda-muda semua. Tinggal 1, 2 yang belum pinter aja itu. Ya monggo belajar, aja nefes. Tidak usah nefes. Kita punya teman yang pintar menjajal latihan dan sebagainya. Jadi kita punya teman untuk curhat, bisa untuk membantu kita. Ini solusi agar kita tidak terbebani oleh pikiran yang menumpuk-numpuk. Pikiran yang menumpuk-numpuk itu rentan sekali terhadap tubuhnya penyakit. Demikian juga tempat kita bekerja, dimanapun penjenengan bekerja, apa itu di agak jauh, apa itu dekat, itu adalah sudah menjadi takdir lah istilahnya. Karena sudah dibuat surat tugas. Mari kita rasakan bahwa pekerjaan kita dimanapun harus yang enjoy. Agak jauh ya yang enjoy saja. Berangkatnya agak gasik, jadi nanti tidak terburu-buru. Gitu. Berangkatnya agak gasik. Kami tidak akan memantau panjenengan langsung. Kayak mangkate awan nggak usah, Bapak Ibu itu sudah dewasa ya, apa tidak? Orang tercatat, saya mangkate awan, goldino, enggak. Silahkan sendiri-sendiri ya. Insya Allah kalau berangkatnya gasik, pulangnya sesuai jadwal, pikirannya tenang. Karena apa? Sesuai dengan aturan. Kami tidak memantau, kami tidak melihat ini kasih kapan tidak. Kalau kok ada 1, 2, 3, apa mungkin seminggu kok dilalah sepisan kawanan, wajar ya atau tidak? Oh manusia kadang-kadang ada tamu, iya kan? Kadang-kadang anaknya beda, orang belum berpisah. Jalur mini baik mungkin bagi perempuan ya kan? Seperti itu. Jadi kami sangat memaklumi. Tetapi kalau setiap hari kesiangan, itu yang jadi catatan. Kemudian yang berikutnya, intern sekolah itu perlu dikondisikan yang kondusif. Jangan sampai guru dengan guru yang lain tidak kondusif. Kader masalah apa umpamanya? Anggar guru sih masalah apa? Ayo orang namanya. Masalah tugas mungkin. Kan tugasnya apa, tugas titik. Ya kalau terlalu banyak ngomong saja pada kepala sekolah, tugas kami terlalu banyak, tolong bagi-bagi dengan guru lain, begitu. Karena pinter IT, apa sih pinter IT sih ditok sekarang berusaha, semua pinter IT. Jadi berusaha semuanya itu enjoy. Apapun tugasnya itu adalah tugas sekolah dilaksanakan dengan enjoy. Ketika keberatan atau kesulitan mengerjakan tugas itu, curhat kepada teman. Oh jadi pendem dewek, oh dadanya sesak, ya kan? Gitu. Jadi apapun pokoknya curhat kepada. Kita punya teman itu salah satunya ya untuk itu.
sebagai tempat curhat. Kalau tidak bisa langsung, bisa pakai WA, bisa pakai telepon. Zaman sekarang udah modern. Jangan pelariannya ke hal-hal yang kurang baik. Itu saya kira itu yang perlu sampaikan, dan nanti monggo diikuti dengan baik ya, diikuti dengan baik. Dan acara ini jangan hanya KKG kumpul-kumpul guyon, jangan. Guyon itu hanya untuk refreshing, boleh ya, sekian menit mungkin presentasi yang memberikan materi terus memberikan ice breaking, tepuk tangan atau apa-apa boleh. Itu bukan untuk guyon-guyon yang tidak ada manfaatnya, tapi untuk yang bermanfaat. Begitu saya kira. Kemudian Bapak Ibu sudah ditugasi, mestinya ini guru kelas 1 juga tanggung jawab kelas 1. Apalagi yang menyesuaikan yang baru ya, yang dari PAUD ya Bu Anu, saya yakin kemampuan panjenengan luar biasa, bisa nanti. Sebab dulu itu juga memang kalau yang PGSD memang harus masuknya ke SD, memang harus. Apalagi yang sudah pernah BB. Kemarin baru pemetaan Bapak Ibu, pemetaan. Mohon maaf bagi yang belum pegang kelas ya, terpaksa yang belum pegang kelas sekarang ya terpaksa kami catat sebagai trending. Jadi yang alhamdulillah yang sudah ditugasi menjadi guru kelas, yang belum pegang kelas kita catat sebagai trending, bukan guru. Bahwa menurut pemetaan harus seperti itu. Saya tanya kemarin, loh kok lulusannya PGSD nana dulu guru olahraga ya orang undang olahraga Indonesia aslinya, maka jadi trending. Gitu. Alhamdulillah di sini tinggal SD 3 Cionje yang belum pegang kelas. Ya karena kemarin jadi sekarang yang mau saja yang bukan kelas gitu. Jadi yang tidak ditugasi guru kelas ya harus terima menjadi MD begitu. Jadi ini aturan, dan aturan itu mungkin saja 6 bulan atau sebulan gantian wis orang usah pada kaget gitu. Terus kalau Bapak Ibu dimutasi tolong meresponnya yang bagus. Ojo terusan dene aku dimutasi begitu, enggak usah. Kami itu sudah menggunakan mutasi itu pakai musyawarah dengan yang lain, kemudian mengeplot atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, di sini kurang guru penggerak, isi guru penggerak lorong pindah nang siji. Wajar itu dan harus mau. Anggaran nikono bae lorong anggaran rekrutasi kepala sekolah kudune siji, lagi kan orang bisa gitu kan. Itu jadi selain itu untuk pemerataan kemampuan. Kayak guru tua-tua tok kan nom-nom tok, ada si nom pidana kalau si tua. Jadi ampun gitu. Ini aturan kami. Jadi jangan dinyangin kalau orang terdodono orang. Kecuali tertentu memang ada yang agak jauh. Itu juga bukan karena hukum ada atau tidak sama sekali. Bu Winda dening tetap adoh enggak apa-apa ya. Bu jenengan wis sinau banget. Oh lucu-lucu sing jenengan perken SD itu. SD itu ya. Ya, ujug-ujug ning kene lho berapa tahun pensiunnya ya kan? Masih lama ning SD siji lah ya malah. Wah, terus tua teman pindah anak kan malah sedikit. Sekarang mumpung masih muda, masih energi, agak jauh sedikit nggak apa-apa. Dan jenengan supaya jadi support support di sana. Saya tahu kemampuan jenengan lebih di sana itu supaya lebih maju gitu. Meskipun di sana juga potensinya alhamdulillah SDC lengkap 2 bagus. Kondusif sekali Bu, jenengan kayaknya di sana betah juga. Cilacap 2 itu siapapun yang masuk ke sana alhamdulillah enjoy gitu. Jadi monggo ya, jadi tidak usah ketika ada tugas baru agak jauh nggak apa-apa, itu disyukuri saja. Ini saya ceritakan dulu agak laga kaderan materi ketan yang tamu kau ini saudara pada paham ini soalnya pada PMM pada nomor 20 topik 20 lah saya ngerti kabeh nggone nyong kan barang ngerti lah mulane sing penting justru ini karena kami jarang ketemu, jadi itu yang perlu tahu. Itu masalah mutasi jangan jadi masalah. Pak Korwin saja nembé seminggu nih SD 2 kedunguran seminggu nih Pak SK Mani
pindah ke Cikokol SD 5 Samudra, waktu itu SD 5 Samudra, jajal orang nana motor, langkah jalan aspal, kudu ketuguran, kudu naik juku, kudu melaku. Lah 4 jam sekarang mau di Cikokol, 4 jam kayak mari Jakarta. Ya dilakoni bae, yo ngaku ditugasi. Sing menugasi caranya ya korwil kinyong caranya. Tapi nyong cara ora kaya ben. Nyong ngapain tugas ora kaya ben, ora sekang kalau mau Cikokol ora insyaallah. Wih tergeser kalau mau tidak bunti, kok sih ngene geser ini gitu loh. Dan perlu diketahui, perlu Bapak Ibu tahu, sekarang itu ada yang jauh itu 3. Bu Eva Merdeka ya, Bu Rizka, Bu Aji Rawalo tambah Tepasen. Ku sinta kan Bapak to, anggar Aji barang ta yang pepet. Jadi iya ngene ya aja siki itu lah. Sing ngantuk kan melas kudu kos, gaji pirang kos. Lah itu saya pikirkan juga Pak Bu. Nanti itu yang untuk ketika di sini ada mutasi, sebabnya si kita jadi bisa oleh mutasi, tapi harus salahkan rado. Agar bisa dijangkau ya jangan dulu. Ini umum itu darah ini. Bingung kan orang yang bikin jeroroni, si jeroroni, ya kan? Kan saya sudah bilang bahwa aturan itu sedela berubah, siki jere oni. Nanti tapi mutasinya bukan mutasi dari pusat, mutasinya dari mana? Mutasinya dari dinas pendidikan kabupaten. Dan itu nanti gimana hubungan dengan sertifikasi itu juga kami belum tahu. Ini sertifikasi juga BKN yang menentukan. Ketika sertifikasi Bu Eva tambah, loh ini kayaknya nih gumelar. Bermasalah ketika kami juga nggak tahu itu, tapi yang jelas itu surat tugas sementara dari gizi Arab, tapi yo ora siki karena di sini sudah diplot, sudah ditata kemarin pada bulan Agustus bulan ini sudah ditata. Masa udah bilang dina, pokok balik maning disitkan hubungannya yo ora etis wae. Pertama, jenengan berarti yang orang yang jalan ke sini berarti mendolimi orang nyurung wong ya kan. Anggur kalau wingi-wingi oli teh jane kan wis ngene sisa kayak orang jalan ke guru kelas di orang apa. Tapi karena ini sudah ditata, maka mohon maaf yang akan direkomendasi ke sini juga ditunda, bukan sekarang. Insya Allah dapat punya kami pikirkan, terutama yang jauh-jauh, sebab kelas ada sudah berkeluarga harus kos dan sebagainya. Itu kami pikirkan. Dan insya Allah kalau memang bisa, kenapa tidak? Gitu. Kalau bisa didekatkan, kenapa tidak? Gitu. Kami tidak ingin merepotkan panjenengan kerja atau profesor kami benar pengen dari guru kan banget itu kos dan sebagainya, penghasilannya akhirnya terkuras untuk biaya perjalanan itu kan kasihan. Ini kasihan. Jadi kita tetap menghargai seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketika ada mutasi, tolong kami diberi kebebasan. Oh, usah, aku dene iki mutasi ngene. Aku tak nyurati bupati bae. Oh, usah kayak gue. Telepon nyong bae ataupun Pak Ketua PGRI, telepon K3S, selalu dilayani. Kalau tidak pas itu nyurati saja, dilayani, pasti dilayani. Kalau sudah tahu loh, ini kok kesini gitu. Tapi kalau orang betah, jawaban orang betah, kan KBKB ke orang betah anggaran anyar kan orang betah, jadi kalau betah, rata-rata seperti itu. Tidak betah. Wong nyong Cikokol muka gue banget. Pertama itu jangan orang betah kan. Solusi ini betah. Betah yang priwe, ya ada hikmahnya. Esuk-esuk sedurung ulang, nutur cengkeh waktu itu. Nutur cengkeh. Cengkeh regane secangkir 2.000. Unggal esuk 2.000 ping 30 dina kira 60.000 gajinya kira 44. Jadalake ndi akeh nutur cengkeh mbok. Kuwi berarti hikmah ya, ternyata ana hikmah. Di langkana malah gaji double kayak sertifikasi dari sini. Iya kan gaji double, gaji zaman ini nyong anyar 44.000 lho dari pirasi. 44.000. Kos yang 5.000 tambah beras 10 kilo lebih. Ya zaman waktu itu kok dapat nutur cengkeh 2.000. Cengkeh sih berharga banget. Itu jadi ada hikmahnya kalau itu. Jadi
Meskipun pada awal saya protes, baru nutur sekel lihatnya lah beli ini ada beli. Tapi setelah 2 tahun ya kembali ke Karangsemoji. Begitu Bapak Ibu. Jadi monggo ketika sesuatu itu menimpa panjenengan, kok ada tugas kok agak berat, beratnya di mana? Curhat dengan teman, biar nanti agak plong gitu. Aku dapat tugas kok kayak gini, kudu garap ini. Padahal orang saya ngupload orang saya mau tekan sikinya upload baru. Lah, jadi asesor pi ngupload sering banget. Wis pirang-pirang orang jadi asesor. Kelalen mani, ya datang takon mani biasa. Pamane wong tua lainnya. Ya kan? Jadi ada urusan nefes, orang tadi sabar baik. Insya Allah selama-lama jadi bisa. Jangan tidak bisa IT terus saja pegang laptop di mengoperasikan apa. Lama-lama ya bisa. Jawaban beli itu berarti kayak ini dengan biaya sih garap minta kurmelu tapi jangan, tetap harus berlatih. Terus yang penting lagi Bapak Ibu, jenengan itu ngajar kelas rendah. Masuk pukul berapa Pak Bu? Pukul berapa? Pukul 7. Coba di sini saya kira yang banyak itu sudah PNS, ASN atau P3K, iya kan? Sing WB tinggal berapa Pak? Tolong Mas, meskipun WB apalagi sudah diangkat P3K atau ASN, tolong berangkatnya yang gasik. Berangkatnya yang gasik. Tidak ada alasan. Pak Kadin itu menyampaikan waktu rapat, ada yang kesiangan. Bu, kenapa kesiangan? Ini rapat ini kesiangan. Macet di jalan, tidak masuk akal. Tahu macet ya Bu? Tahu. Sudah sering macet, sering. Ngerti sering macet, berangkatnya setengah jam lebih awal itu maunya pada jam itu dari jam tengah itu dari jam 6. Begitu. Jadi dengan pun seperti itu. Apalagi orang macet, ya kan? Berarti gari-garinya jenengan bisa gasik apa tidak? Saya yakin kalau pagi ini semua saya kira Islam semuanya sholat subuh gasik mesti. Orang mungkin sholat subuh tengah 6, tengah 6 ini berarti orang sholat subuh, ya kan? Kapanan itu. Jadi tolong itu, jadi diperhatikan. Anu berangkat gasik, walking jabani keluar ke katon. Hemat kata gasik. Nih sekolah yang bunga apa lah? Maksudnya wis teka gasik mungkin pada apa ngerumpi dan sebagainya. Kalau partir yang ngerumpi pendidikan ya orang ngerumpi nyita nampong. Nah bunga apa tapi insya Allah kalau gasiknya jadi di luar juga ketahuan loh. Oh iya kita angkat gasik. Tapi yang sudah biasa awan dasar kok bu guru kaya atau pak guru kaya mengkatnya jauh itu. Nah cap itu tidak bagus itu. Monggo lah panjenengan sekarang berangkat gasik. Pulang juga begitu. Mungkin suatu saat kok ada tamu siang-siang pulang, boleh nggak apa-apa. Nanti kembali lagi. Tapi aja unggal dina, mau tamu unggal dina, ya kan? Gitu. Jadi kami tidak akan kok saya papagan kok jam rolas balik. Nyong orang guru kok jam rolas balik enggak. Oh mungkin dia sedang ada tamu, mungkin dia sedang ada keperluan, mungkin dia akan ada kepentingan AKM ke Gumelar atau kaji barang begitu. Kami selalu seperti itu. Kami selalu husnuzon. Sebab anu penyipitan kok kewenangan daerah sana berubah dina, itu kan kewenangan. Jadi monggo Bapak Ibu sekarang ditingkatkan kinerjanya yang ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kan bocah-bocah kelas rendah, gue madan apa? Kudu perhatiannya lebih. Ini bocah kelas 1 jabuyur teka gurune. Daya pada gelut, kok teman-teman terjadi ada yang keluar darah, masuk maring rumah sakit atau masuk puskesmas. Kisi gurune di gurune urung rawuh jajan. Nyong aku ngomong apa? Padahal aku tahu selalu nutupi Bapak Ibu. Gumelar itu selalu disiplin waktu. Nyong stay gue. Angger jenengan kok paksane kayak gue, oh paksa diana apa? Enggak masalah kan? Biasanya gasik tapi dilalah anak kamu di gurunya pergi. Jadi ini kan anak kecelakaan di kelas badannya kan apa-apa. Gitu kan? Tapi kalau oh itu dasar kita udah rumah kawan gitu kan. Anggerus kebiasaan. Jadi tolong ubahlah mindset dari masyarakat bahwa jenengan berangkat siang, jangan sampai seperti itu. Ubah kalau yang sekarang sudah berangkat siang, ubah jadi kasih. Aku tuh mau orang sempat sarapan, boleh masuk atau apa nanti
atau mungkin makanan dibawa ke sekolah atau bagaimana caranya lah, yang penting bisa kasih. Kalau tank jam 7 ya jam 7, tank jam 7:15, 7:15 gitu. Jadi ini justru penting. Dengan mungkin PMMM 35 atau 40 gitu, kira 40 ya, apa berapa sekarang? PMM-nya sudah berapa sekarang topik tertinggi? 42 ya. Jadi sampai 40 bahwa ini guru inspirasi gue ini solid sertifikat 36 guru paling tinggi itu. Jangan harus kira kayak gue kayaknya kalau itu 35 koran. Terus 35 nya syukur sakit. Sing tertinggi 36. Monggo ya kayak pasarane sing pinter gawe aksi nyata kayak apa. Itu ya urusan digawe nefes. Ya santai sing penting nyuwun. Alhamdulillah jenengku enggak guna ya. Macani PMM soli semene. Londo kan orang masalah sih penting jalan terus. Ada mandek itu loh maksudnya. Bapak itu belajar Bapak itu. Ternyata dulu di awal itu hanya 30, sekarang udah 42 topiknya. Mimil mana selot kakek. Bapak tahu ilmu itu ngono arep gawe pira-pira sing penting jenengan tetap belajar. Jangan lupa tugas pokoknya jenengan ngajar. Itu yang penting. Sudah pukul berapa ini? Oh sudah. Sebentar ya, saya anukan akan kilat ini karena waktunya juga akan kilat menyampaikan ini. Berapa menit saja karena waktunya tadi juga mau nyorot. Ya ini sudah. Ini secara sekilas saja karena Bapak Ibu juga sudah paham semuanya. Di sini overview ya, berarti yang mengulang lah ya. Masalah kurikulum merdeka tentu saja. Ini tujuannya agar panjenengan itu nanti memahami perubahan atau penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi tujuan kurikulum kita, kurikulum merdeka, kurikulum yang baru itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Orang tujuannya supaya nggak ada PMM orang. PMM kan perlu sarana kon jenengan ki dilem sinau gue. Bapak dilem sinau paham, kok jadi menyampaikan apa-apa mahasiswa juga lebih paham. Untuk memahami alasan penting kurikulum perlu diadaptasi. Nah, gambar apa ini? Gambar satu kira-kira gambar apa? Gambar satu serem banget itu. Guru sing membimbing gue, guru kalau siswa sasaran. Guru sing membimbing gue, jadi kayak gurunya kayak gambar setan ya. Terus bocah yang sepaneng karena apa? Dijejali materi yang sangat banyak. Ini kira-kira kalau di kurikulum sekarang cocok atau tidak? Tidak cocok. Gambar nomor 2. Kudu kiye kabeh kudu gawe setimpal. Angger itu kudu kiye cocok apa tidak kurikulum sekarang? Tidak juga. Jadi bagaimana tengah-tengah? Dalam arti guru itu memberikan materi sesuai kemampuan mereka, sesuai, tidak terlalu banyak kan istilahnya. Ini rumit karena terlalu banyak materi yang dijadi. Kamu harus tahu ini. Makanya kurikulum kemarin itu materinya sangat banyak. Coba lihat kurikulum sekarang. Inti bukunya, substansinya ringan, lebih sedikit. Lah yang ini harus sama lagi. Komputer yang gora ya garis empat, ya segimpa sempat, masalah segitiga. Maksudnya memberikan materi itu sama
Sing pinter ya iki, sing bodoh ya iki, sing anu iki. Nggak harus sama. Itu juga tidak pas kalau sekarang. Jadi memberikan materinya supaya sesuai dengan kemampuan. Meskipun itu pelaksanaannya sulit, ya apa tidak? Sulit sebenarnya. Ya ini mengutip pernyataan dari Kiai Dewanto, ini sudah sering ya di PMM sudah ada. Saya nggak menemukan. Nah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum itu harus diadaptasi. Kita harus menganalisis dulu di mana sekolah kita berada. Angger nggone ning Karangmojing, karo nggone ning Gumelar, agak beda kan. Di sini agak kota, di Karangmojing di desa tidak ada lalu lintas yang ramai. Itu beda. Berarti cara penyampaian, cara apa? Cara ligawe contoh-contohnya saja. Hanya kita di Gumelar ini relatif sama. Karangmojingana senajan orang lalu lintas ramai kan mobil ada. Gumelar juga tidak begitu ramai karena bukan jalan raya banget. Jadi hampir sama. Tetapi kalau kita samakan dengan di Papua, kemudian disamakan dengan di mana? Jakarta, beda. Kita harus tahu berada di mana. Kita sekolahnya di kota apa di desa. Memberi contoh ya yang kira-kira lingkungannya dewek kana. Anak-anak kita itu harus mengenal objek wisata di lingkungan kita. Ya. Mungkin di sekitar sini ada ini telaga apa sebenarnya? Aliung ibu ada anak-anak objek wisata itu macam-macam. Ada taman nasional, ada apa itu Tugu Monas, aja kayak gue. Jadi itu aja. Meskipun nanti suatu saat kelas 4, kelas 5 boleh dikenalkan, tapi kalau kelas enggak, ya yang lingkungan gitu. Jadi kita, kemudian apakah di pantai, di tepi pantai, apakah di pegunungan juga harus beda. Di pantai yang ceritanya ya mungkin kerang, apa-apa, loh pasir dan sebagainya. Di pegunungan mungkin ceritanya tentang tumbuhan sayur dan sebagainya. Itu jadi kita akan mencerita itu sesuai dengan lingkungan. Ini berarti kurikulumnya disesuaikan. Apakah di tengah perkebunan? Ya. Beda lagi kalau mereka berada di tengah perkebunan, arah persepsi ya sing kira-kira bocah gue mengalami gitu loh. Persepsi apa Bu? Persepsi apa? Persepsi? Jenengan ada ngajar ada persepsi apa tidak? Ada. Persepsi apa? Apa? Iya, persepsi itu kegiatan pembelajaran sebelum pembelajaran inti dimulai. Berarti gue buka, gue mancing supaya anak itu ngeh mari materi sing arep disampaikan. Wujudnya apa? Macam-macam, ada tanya jawab, ya kan? Mungkin ada diawali dengan gerakan ice breaking, nggak masalah. Ice breaking sih hubungannya kalau materinya akan dipelajari boleh, dengan nyanyian, dengan apa, boleh. Saya sih kemarin nunggoni ngajar siapa ya? Ini lalai. Ngajar apa terus nyanyi dulu itu bagus. Nyanyi dulu, nyanyi ice breaking tapi nggak anu sing arep pelajaran. Nah, itu persepsi dengan menyanyi, persepsi dengan tanya jawab begitu. Selama ini persepsi dengan tanya jawab sebenarnya bukan. Persepsi ada nyanyi, ada gerakan tubuh, ada apa gitu. Jadi kita menyesuaikan. Apakah di tengah perkotaan yang padat penduduk dengan sosial yang beragam, nah mungkin di kota beda dengan yang di desa yang sepi, penduduknya jarang, itu beda. Kemudian selama setahun belakangan perubahan apa saja yang terjadi di sekitar sekolah ini harus dipahami. Setahun kiai sekitar sekolah ini apa yang berubah? Oh, di kanan sana lapangan, di kanan sana gedung, di kanan sana rumah dan sebagainya. Itu harus dipahami oleh guru yang mengajar di lingkungan sekolah kita masing-masing. Apakah ada bangunan yang lain? Apa ada bangunan baru yang didirikan? Apakah ada hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Kalau memang ada, apa yang menjadikan itu? Jadi kurikulum kita itu melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi orang ayawara. Keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda, murid kita berbeda-beda, pembelajaran seperti apa yang paling berhasil
untuk masing-masing murid. Boleh jadi memang tidak sama. Mengapa perlu diadaptasi? Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah tadi sudah disampaikan. Bentuk adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Kita murid-murid kemudian diterjemahkan dalam KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Sehingga kurikulum di sekolah A dan sekolah B itu bisa beda-beda. Hanya di bulan pada baik karena lingkungannya memang masih relatif sama, tidak begitu beda. Nah, ini tiga karakteristik yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah belajar ini ya. Ning PMM ada. Tiga karakteristik utama kurikulum merdeka. Yang pertama, penyederhanaan konten. Konten itu apa Pak Bu?